warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anfa dari Pendidikan Biologi 2020 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai efek tinggal pada beberapa campuran. Penasaran bagaimana praktikumnya? Yuk, check it out! Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut, sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Sedangkan suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Nah, tujuan diadakannya praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis campuran, menganalisis perbedaan sifat campuran, serta mengetahui efek Tyndall pada sifat koloid. Sebelum mulai praktikum, yuk kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sendok pengaduk, gelas, senter, dan kertas layar. Sedangkan bahan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan praktikum ini ada air, garam, tepung terigu, dan juga susu. Masukkan gandum ke dalam gelas 1, susu ke dalam gelas 2, dan garam ke dalam gelas 3. Tuangkan air pada masing-masing gelas sekitar 200 ml. Aduk masing-masing campuran dalam gelas dengan pengaduk yang berbeda hingga zat terlarut dan zat pelarut tercampur merata dan sempurna. Pada campuran antara garam dengan air, partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna, sehingga cahaya dapat ditembuskan. Campuran ini termasuk larutan. Sedangkan pada campuran antara susu dengan air, cahaya tidak ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut, sehingga menghalangi cahaya. Nah, sedangkan pada campuran antara tepung terigu dengan air termasuk suspensi. Hal ini karena partikel terlarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air, sehingga tidak dapat meneruskan berkas cahaya. Kesimpulan yang pertama dari praktikum ini yaitu campuran antara garam dengan air termasuk larutan. Adapun ciri-ciri atau sifat dari larutan yaitu bersifat homogen, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, hanya terdiri atas satu fase, bersifat stabil, serta tidak dapat disaring. Adapun contoh lain dari larutan yaitu larutan gula, larutan cuka, dan juga larutan sirup. Kesimpulan yang kedua adalah campuran antara susu dengan air termasuk koloid. Adapun ciri-ciri dari koloid yaitu secara makroskopis bersifat homogen. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer.
terdiri atas dua fase, pada umumnya bersifat stabil, serta tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain dari koloid yaitu sabun, santan, selai, dan mayones. Dan kesimpulan yang terakhir, campuran antara terigu dengan air termasuk suspensi. Adapun ciri-ciri dari suspensi yaitu bersifat heterogen, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, terdiri atas dua fase, tidak stabil, serta dapat disaring. Contoh lain dari suspensi yaitu kopi, air dengan minyak, dan air dengan lumpur. Demikian praktikum kimia sederhana kali ini, semoga bermanfaat.